Hai, ketemu lagi Feli. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam kondisi sehat ya, amin. Kali ini aku mau sharing tentang NPD. Feli tentu sudah tidak asing ya dengan NPD itu apa. NPD itu kepanjangannya adalah Narcissistic Personality Disorder. Jadi dalam bahasa Indonesianya berarti gangguan kepribadian narsisistik. Gangguan tersebut merupakan gangguan mental yang dialami seseorang. Jadi mereka sangat fokus terhadap dirinya sendiri, merasa sangat istimewa dan selalu mengharapkan pengakuan atau pujian secara terus-menerus. Orang dengan NPD cenderung kurang peduli, bahkan tidak peduli sama sekali terhadap perasaan orang lain, dan seringkali menggunakan orang lain untuk kepentingan mereka sendiri. Gangguan tersebut bisa sangat sulit ya bagi kita atau orang-orang di sekitar yang ingin menjaga hubungan atau menjalin hubungan secara sehat dengan orang lain. Bagi yang belum mengetahui nih tentang ciri-ciri detailnya, aku sharing ya. Yang pertama, orang NPD ini selalu merasa bangga terhadap dirinya sendiri. Orang dengan NPD ini selalu merasa dirinya sangat istimewa dan penting, ya. Dan sering, bahkan secara terus-menerus, mereka selalu mencari pengakuan dan pujian. Yang kedua, mereka kurang empati. Mereka cenderung tidak peduli dan sulit sekali memahami perasaan orang lain. Kurang peka terhadap perasaan atau situasi orang lain. Yang mereka pikirkan adalah dirinya sendiri. Yang ketiga, mereka sangat suka memanipulasi untuk tujuannya sendiri. Entah memanipulasi situasi atau memanipulasi orang lain atau lingkungannya ketika menghadapi masalah. Contohnya ketika ada permasalahan tertentu, orang NPD akan cenderung menghindar agar tidak terkena dampak. Menghindarnya dengan apa? Dengan memanipulasinya. Ya. Lalu selanjutnya, reaksi orang NPD. Jadi reaksi orang NPD itu agresif ya, sensitif gitu. Jadi ketika kita menyampaikan kesalahannya atau kritikan atau menyampaikan informasi terkait dengan perbuatannya bahwa itu salah atau kekurangannya kita sampaikan, orang NPD akan tersinggung atau justru marah karena tidak mendapatkan pengakuan yang positif. Ya, yang selanjutnya, sulit mempertahankan hubungan sosial. Jadi karena dia tidak pernah memperhatikan lingkungannya atau teman-temannya atau rekan kerjanya atau pasangannya, ya. Jadi orang NPD ini akan kesulitan menjalin hubungan atau mempertahankannya. Misal pun orang NPD ini memiliki teman atau memiliki orang yang terdekat, juga akan sulit untuk menjalin hubungan atau mempertahankannya. Jadi untuk kita pun ketika kita berhadapan dengan orang NPD, kita juga akan mengalami kesulitan dalam menjalin hubungan tersebut. Selanjutnya adalah perilakunya orang NPD konsisten, tidak berubah. Jadi sepanjang waktu secara terus-menerus sikap itu akan muncul. Ya karena memang pertama mereka seperti itu membutuhkan pengakuan setiap saat. Jadi akan konsisten setiap hari seperti itu ya. Nah,
Ketika kita sudah sedikit paham ciri-ciri NPD itu seperti apa, setidaknya kita bisa tahu ya potensi NPD terhadap diri seseorang, entah orang terdekat kita atau rekan kerja atau teman yang baru kita temui ya, atau lingkungan kita. Jadi setidaknya ketika kita sudah mengetahui potensi tersebut, kita bisa meminimalisir interaksi dengan orang NPD. Nah, sudah aku sharing tentang ciri-cirinya ya. Sekarang aku mau bagi tips nih, gimana sih kita menghadapi orang NPD. Dalam situasi tertentu ternyata kita harus berinteraksi nih. Nah, bagaimana sih cara menghadapi orang NPD? Yang pertama, kita harus sadar betul bahwa orang NPD membutuhkan pengakuan dan pujian ya. Jadi kita harus sadar nih, oh iya, orang NPD itu butuh pengakuan, butuh selalu dipuji. Ya, ketika kita sudah tahu orang NPD seperti itu, kita paham betul orang NPD seperti itu, kita wajib menentukan batas ya. Kita harus membatasi interaksi. Jadi sebisa mungkin jangan terlalu dekat ya dengan orang NPD, agar kita bisa terhindar dari manipulasi atau dimanfaatkan oleh NPD. Yang ketiga, ketika kita berkomunikasi atau ingin menyampaikan sesuatu terhadap orang yang berisiko NPD, kita harus benar-benar bicara secara jelas dan secara langsung. Ya, bisa kita temui dia dan jangan pernah menitip informasi ya terhadap orang lain. Bisa melalui panggilan seluler atau video call atau temui secara langsung ya. Selanjutnya, jangan pernah ikut masuk terlibat dalam permainan otak orang NPD ya. Contohnya seperti ini. Ketika orang NPD sedang dalam posisi atau kondisi memanipulasi kekuasaan, jadi kita pilih menjauh ya, jangan ikut masuk atau ikut campur di dalamnya, sehingga kita akan memiliki sikap yang sama dengan orang tersebut. Sejauh mungkin kita menjauh ketika mereka sedang beraksi nih, memanipulasi situasi, keadaan, atau memanipulasi diri kita ya, karena bahaya sekali ketika kita sudah ikut campur dalam manipulasi tersebut. Selanjutnya, kita betul-betul harus sadar ketika kita berhadapan dengan orang NPD, kita ingat ya, saat kita berhadapan, kita harus selalu ingat diri kita sendiri harus dijaga ya. Contohnya, kita ada dalam situasi yang memang harus berinteraksi dengan NPD. Dia sudah mulai berkuar-kuar nih tentang permasalahan yang seharusnya salahnya dia, tapi dia justru menyalahkan kita dan emosional, dia marah-marah. Kita jangan terpancing ya, kita jangan sampai terpancing gitu. Jadi ketika kita terpancing, dia berhasil menguasai situasi tersebut. Jadi kita benar-benar minimalkan respon, tidak perlu merespon hal yang sama gitu. Jadi kita nggak perlu marah, tidak perlu emosional juga. Karena apa? Karena orang NPD akan sangat senang ketika respon kita itu marah juga atau serupa dengan orang NPD ya. Jagalah respon kita. Yang pertama, bisa kita cuciin ya, ketika dia mulai memanipulasi keadaannya atau mencoba menarik kita masuk ke dalam manipulasinya dia, tinggal pergi aja ya. Atau sampaikan kata-kata, maaf ya, aku gak ada waktu nih, aku ada urusan lain. Jadi usahakan menjauh dari perilaku
orang-orang NPD tersebut. Nah, yang terparah adalah ketika orang-orang yang terdekat dengan kita, yang sangat dekat, entah itu pasangan, kekasih, atau pacar kita, ternyata identik dengan ciri-ciri NPD, kita nggak mungkin juga untuk terus-menerus menghindar, ya. Kita pasti akan lebih sering berinteraksi karena orang tersebut sudah sangat dekat dengan kita. Yang perlu kita lakukan adalah ketika menghadapi situasi tersebut, kita butuh bantuan orang lain, ya. Ketika kamu sudah merasa tertekan, ketika kamu sudah merasa terbebani dengan perilaku orang yang terdekat dengan kita tersebut, kita butuh seseorang untuk bercerita. Ya, kamu bisa temui siapapun yang kamu percaya bisa mendengarkan dengan baik ceritamu. Jangan pernah memendam situasi itu sendiri, ya. Ingat, kesehatan mental kita itu yang utama. Oke, cukup sekian dulu sharing dari aku tentang NPD. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian semua yang di sana. Jangan lupa ketika informasi ini bermanfaat, silakan share pada kerabat, dan ingat like, komen, ya. Terima kasih, sampai jumpa.